Sementara bukan selamanya. Sementara bukan selamanya. Itu aku juga langsung jatuh hati banget. Terjadi di pengalaman yang lumayan menyakitkan. Karena secara emosional jadi mengungkapkannya tuh, nulisnya tuh jadi kebawa banget. Mati sih. Mati. Kebohongan. Karena kan aku sebagai orang yang introvert, kayak susah untuk public speaking sebenarnya. Lebih sering di malam hari lagi. Kayak, ya kan orang-orang suka overthinking suka di malam hari kan. Hai, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, kalau kita sudah di kamar yang sangat positive vibes ini, karena terang kan, positive vibes. Karena di kamar ini hari ini kita kedatangan seorang yang positive vibes juga, yang luar biasa juga. Ini salah satu teman kita, adik kita, yang waktu terakhir ngobrol itu aku mau cita-cita punya EP. Aku cita-cita pengen punya single yang aku banget apa segala macem. Semua didobrak, sekarang dia mengeluarkan sebuah album. Rilisnya langsung album. Siapa lagi kalau bukan? Please welcome Nabila Takia. Akhirnya kesini lagi. Akhirnya, Nab. Setelah sekian lama. 2003 akhir gak sih? Akhir, iya. Ih, ya Allah. Lama banget. Luar biasa. Agak pas tahu Nabila mau kesini, kemarin dikasih jadwal, itu rasanya yang mau ditanyakan satu apa? Oke. Nabila udah SMA belum sekarang? Udah kelar dong. Udah kelar SMA kan ya? Saya udah kuliah. Sudah kuliah. Oh iya, sudah kuliah kan? Kuliah. Terakhir tuh soalnya, iya aku masih kelas berapa SMA? SMA. Tante, Om, kalian semua yang merasa muda yang ada di sini ya. Aduh. Iya, tapi sekarang udah kuliah berarti. Udah kuliah. Jurusan apa? Ilkom. Aku masih semester 2. Kamu tuh komunikasi semester 2? Yes. Di Jakarta? Di Jakarta. Di Jakarta. Ya lancar-lancar kuliahnya pokoknya. Amin. Insya Allah doakan aja lah. Amin. Karena sambil berkarir loh ini. Sambil berkarir, sambil kuliah gitu kan. Bener sekali. Luar biasa. Oke, Nabila sebelumnya di Bandung ini sedang apa kalau kita boleh tahu? Seperti biasa ya, kalau kesini pasti saya promo. Langsung straightforward, seperti biasa. Iya kan, promo ke Bandung mah. Ini album, yes. Nah, kita flashback ya. Oke. Episode sebelumnya kalian boleh cari. Nabila tuh bilang, aku pingin punya lagu yang aku banget pernah rilis. Aku lupa bukan. Aku tuh waktu itu ngechat kamu pas yang single Hanya Lolongan. Oh, yang itu folk pop gitu kan? Iya. Yes, bener-bener. Itu bener, aku kaget. Karena waktu itu pas kita beberapa bulan yang lalu ngobrolnya kan, belum setahun tuh. Aku tuh pingin banget punya lagu folk pop segala macam yang liriknya aku banget. Oke. Fast forward, tiba-tiba rilis Hanya Lolongan. Yes. Songwriternya by ada Nabila Takiyahnya. Lagunya folk pop. Itu satu tuh ya, udah ya. Satu bucket list. Oke. Lanjut nih, set berjalan waktu, tiba-tiba aku pingin punya EP. Waktu itu dia bilang yang kedua, EP-nya tuh yang aku banget juga. Album, kawan-kawan. Album. Alhamdulillah. Ya Allah, namanya Kekal yang Sementara. Iya, berarti sekarang lagi promo album ini? Iya, promo album ini. Oke. Sebelum aku komen-komen tentang albumnya yang sudah aku dengarkan dan nonton MV-nya itu. Oh iya? Serius sudah? Sudah dong. Nah. Best nih. Nah, aku mau tanya dulu dari perspektif kamu. Oke. Ini dari seorang Nabila Takiyah yang juga ikut produksi di dalamnya. Ini album pertama kamu juga, debut album. Gimana perasaannya punya debut album? Deg-degan sih. Deg-degan dengan prosesnya. Kalau aku kan udah bikin lagu tuh dari 2023 juga. Oke. Aku jadiin draft segala macam, dan mungkin berapa lagu diseleksi untuk masuk ke album ini, bener-bener yang kayak ini sebenarnya nyambung gak ya untuk konsepnya segala macam. Jadi kayak bener-bener ikut serta banget dari album ini. Jadi kayak aku ngerasa bahwa ternyata nggak semudah itu ya. Dan aku ikut nulis juga. Itu salah satu wishlist aku juga, karena menurut aku bisa nulis, cuman aku tuh nggak pede aja gitu loh dengan mungkin lirik-lirik aku yang mungkin belum terlalu rapih segala macam, tapi ternyata bisa. Nah, itu berarti point of view kamu tentang lirik kamu ternyata tidak seperti itu loh kenyataannya. Iya, benar-benar. Itu gimana rasanya? Gimana ya sebenarnya? Berhasil membuktikan gitu. Berhasil membuktikan itu sangat amat lega banget ya, karena
ternyata bisa loh sebenarnya kalau misalkan lu tuh bisa yakin sama diri sendiri gitu loh. Karena mungkin aku masih meragukan diri sendiri. Jadi makanya banyak ngestak kehalang gara-gara itu sih, hal-hal yang di overthink sendiri lah. Seperti itu. Mendobrak overthinking. Yes, benar sekali. Berhasil melewati overthinking, jadilah album. Overthinkingnya jadi album, keren ini. Keren loh. Nah, ini ada 8 single. 8 single. Yang 2 tuh sudah pernah rilis kan? Udah pernah rilis. Kuning Pisah sama Terpatah Terluka. Iya, Terpatah Terluka tuh kamu rilisnya 2024. 2024 ya? Iya, 2024. Iya, itu makanya pas aku lihat tracklistnya, kayaknya aku nggak tahu aku keliru apa-apa, aku cek gitu kan. Ternyata ada yang sudah pernah rilis. Yes. Ditambah 6 lagu baru. Bener, 6 lagu baru. Oke. Kenapa 8 gitu? Apa nggak dibikin misalnya EP aja dulu, kenapa tiba-tiba langsung album gitu? Kebetulan kita memang disuruh album langsung. Langsung aja kita disuruh album langsung. Jadi mau nggak mau emang kayak album ya udah aku siapin berapa lagu, terus juga aku pengen di album itu ada konsepnya. Jadi benar-benar kalau misalkan mungkin teman-teman semua udah dengerin tuh kayak agak lumayan storytelling aja sih dari album ini tuh, dari kisah-kisahnya tuh storytelling kalau menurut aku. Ini runut nggak tapi kisahnya? Kenapa? Runut nggak? Maksudnya kayak runutnya naon ini? Runut itu urutan nggak? Jadi dari track 1 sampai 8 tuh ceritanya 1 sampai 8 apa satu ke ini kemana gitu? Enggak berurutan. Okay. Cuman kalau misalkan dipahami mungkin itu nyambung sih dari mungkin ada pendekatan segala macam gitu-gitulah. Pendekatan yang paling kerasa adalah notasi Nabila tuh gitu ya. Kayak waktu ku ingin karena aku bilang sama kamu tuh aku suka banget notasi chorus kamu gitu kan ya bisa. Ternyata di lagu Menikmati Kebohongan apa Pengagum Rahasia, aku lupa antara 2 lagu itu yang ada notasi yang mengagetkan aku juga. Hampir sama. Iya, itu di Menikmati Kebohongan. Iya benar. Dia tahu aja celah-celah hati saya itu kena langsung, enak banget gitu. Kamu ikut di berapa single yang kamu ikut nulis di sini? Aku di Pengagum Rahasia sama Menikmati Kebohongan. Pas 2 itu? Iya, 2 itu. Pas yang saya sebut tuh dua-duanya itu yang kerasa banget tuh. Nabila banget itu. Iya. Itu aku nulis. Ini yang 2 ini dari draft kamu juga berarti dari itu? Draft. Jadi Menikmati Kebohongan itu itu draft yang pertama aku bikin chorus dulu. Oke. Cuman chorus. Dan aku tuh masih kayak bingung kayak gimana ya untuk awalnya biar enak segala macam. Jadi aku minta bantu sama Clariva. Iya kan, dia kan nggak beda-beda. Iya, pantes ya. Iya, Kak Clara. Terus udah kayak gitu akhirnya kita saling discuss segala macam. Akhirnya jadi ide Menikmati Kebohongan. Pertama itu di bagian bridge yang sekarang itu sebenarnya chorus awalnya. Oh iya. Iya. Terus akhirnya ternyata lebih nyambung si chorus aku tuh dijadiin bridge. Gitu. Ini salah satu lagu yang maksudnya kan ada beberapa lagu kamu yang aku correct me if I'm wrong ya. Ada lagu yang tidak ada bridge-nya. Ya, benar-benar. Ada beberapa lagu yang tidak ada bridge-nya. Nah, di sini tuh bridge-nya kerasa banget bahwa dia ngeblend sama si notasi chorusnya karena itu harusnya jadi chorus. Yes, benar. Oh. Jadi sebenarnya tuh jadi chorus, cuman ternyata lebih enak itu dijadiin bridge. Ternyata lebih nyambung. Ya. Oke. Dari 2 single ini, Menikmati Kebohongan dan Pengagum Rahasia, yang kesulitan kamu lebih menyerap energi kamu nulis yang mana, Nak? Menikmati sih. Menikmati Kebohongan karena kan Kenapa kamu ketawa? Bukan, karena kan maksudnya kita jangan sampai salah pemilihan kata, dan itu kan lumayan dari judul Menikmati Kebohongan. Jadi mungkin lebih deep aja. Tricky gitu. Iya. Ya begitulah. Oke. Tapi aku harus komen dulu dari 8 ini. Kalau aku boleh kasih satu, aku tuh paling susah memilih favorit. Oh iya. Aku tuh paling susah memilih favorit. Misalnya album nih, aduh yang ini gue paling suka, tapi ini gue suka juga yang ini, bukannya gue nggak suka yang lain gitu. Tapi hati aku nyangkut di Pengagum Rahasia. Pengagum Rahasia, yes. Itu sih memorable banget sih. Iya, hati aku nyangkut di situ. Akhirnya pas aku cek ternyata ada MV-nya. Iya, ada nonton ya? Aku nonton nih. Nah, yang mau aku tanya pertama ya, Pengagum Rahasia. Ada badut nih. Itu kayak itu ide aku bersama Universal juga. Jadi kita discuss. Kayaknya lucu deh. Soalnya kan notasi lagu Pengagum Rahasia ini unik, unik banget. Itu 3/4 kan lagunya. Iya, 3/4 ya bener. Jadi aku pengen MV-nya ini juga unik. Kayak gimana maksudnya biar bukan jadi hal yang biasa aja gitu. Jadi
dibilang gimana kalau misalkan kita sama pantomim. Iya, Itu ada pantomim pantomimnya, kan, iya. pantomim. Terus kayak aku masih kayak tapi lucu sih, terus dengan gerakan-gerakan pantomim kan lucu banget kan, Iya, nyambung iya. sama lagu Pengagum Rahasia kayak gitu. Dari situ menarik. discuss. Nah, itu di Indonesia bukan sih? Iya di Indo kok, Di aku Indonesia ya? di Bogor. Itu di Bogor. Di Bogor itu. Orang kalau nggak tahu itu di mana, pasti ngiranya di Garden by the Bay. Iya. wow. Kayak di Garden. Wah, keren juga ya Garden by the Bay. Saya pikir jadi ini ilusi optik sih. Maksudnya kamu berhasil membuat si tanaman-tanaman itu apa ya? Si kamu dan tim bisa membuat warna apa segala macam komposisi itu yang ngeblend gitu sama-sama si ceritanya si apa namanya si yang kamu agak naik ke atas tuh tram yang Yes, putih itu yang putih segala itu. macam. Itu ceritanya kayak fairy tale aja. Iya, benar banget. Gitu ya? Karena kan memang lagunya itu ya storytelling juga gitu loh, dan dengan dimasukin aransemen yang lumayan unik. Betul. Jadi menurut aku ngeblend sih sama MV-nya. Oke. Gitu. Dari 8, menurut aku yang unik tuh ada 2. Apa Pengagum Rahasia sama yang depannya gitar tuh Menikmati Kebohongan apa Menikmati Kebohongan. Salah Sangka tuh piano ya? Piano. Oke, Kau Berjalan Tanpamu kan pernah rilis nih. Yes. Terpatah Terluka udah, Ku Ingin Pisah udah. Aku tuh nyangkut juga di Salah Sangka kalau nggak salah. Oh, Salah Sangka. Salah Iya Sangka itu. tuh di tengahnya ada yang itu yang ngayun gitu kan. Ngayun, ya ngayun banget waktu mau ke bagian chorus kan. Iya. Kamu tuh ini ya apa bisa banget memainkan hati orang yang denger. Kan aku denger di studio kan gitu kayak. Pas denger ke bawah di hati saya di bawah. bisa gitu. Kamu tuh punya sebuah karakter vokal yang apa ya bisa dibilang kamu ngomong sama kamu nyanyi itu ada sebuah karakteristik yang sama. Biasanya kan orang tuh samar gitu kan. Oke. Nah, kamu tuh punya satu karakter, makanya aku langsung aku tuh pas denger suara kamu, aku tuh selalu merasa gini. Tapi ini pandangan saya teman-temannya gitu. Kayaknya dia kalau nyanyi tuh ada ciri khasnya deh. Soalnya aku pertama kali dengar suara kamu tuh ngomong dulu bukan nyanyi. Oh. Iya. Nah, ketika kamu di Salah Sangka ini, di antara semua lagu kamu yang 8 dan yang udah pernah rilis sebelumnya, di Salah Sangka tuh kamu kayak air terjun yang ini menarik deh suara dia nih. Ini keluar nih Nabila di sini. Sih, Salah Sangka ya, Salah Sangka iya. sih. Salah Sangka aku juga nyangkut di situ. Tapi kamu sendiri deh, kamu paling suka yang mana di antara 8? Jujur saya suka semua. Wah, keren jawabannya. Saya suka semua teman-teman. Keren. Cuman yang menjadi favorit banget itu Berjalan Tanpamu sama Pengagum Rahasia. Pengagum Rahasia ya. Yes. So far gimana sih tanggapan orang-orang soal lagu unik itu? Sebenarnya tergantung selera ya. Jadi itu kan lumayan agak belok nggak sih, maksudnya kayak dari kan aku kan pop ballad banget, terus tiba-tiba gue ngerilis Pengagum Rahasia yang lumayan agak jomplang gitu kan. Jadi mungkin untuk pasarnya aku nggak tahu kayak gimana, cuman maksudku aku ingin mengeksplor yang pastinya kan. Dan itu salah satu wishlist aku juga untuk kayak enggak di pop ballad terus, di pop folk yang kayak gitu yang unik kayak Pengagum Rahasia tuh salah satu wishlist aku sih bisa rilis. Nice. Aku dapat cerita nih soal album kamu BTW. Apa itu? Di album kamu ini itu yang banyak kerja sama, ada banyak banget campur tangan teman-teman keren nih, ada Wah, iya bener banget. Mas Yofi sama Arsi, CS-ku Arsi. Terus Arsi, ada Clara Riva, ada Astaran. Asta Handi ya. Asta. Terus habis itu ada Lava Pratomo. Yes. Wah, ini Bandung Pride nih Lava. Iya. Iya, Lava. Itu bikin sama Kak Lava ya Pengagum Rahasia. Pantes. Udah pantas emang best. Itu Bang Lava. Oke, selanjutnya ada Bianca Dimas. Wih, Pak Sutri kesayangan kami semua itu ya. Iya, Dan pedal terus Anda. Oh, Keljo ikut? Iya, sama Kak Evan. Oh, ikut juga. Yang kita sebenarnya ya, itu bikin kita bareng. Ini menyatukan jadwal orang-orang ini tuh kan sampai bisa bikin album ini dari awal banget nih perencanaan bikin album sampai rilisnya album. Itu berapa lama? Aku dari 2023 Kak. Itu kan 2 tahun itu ya? Berarti 2 tahunan ya, 2 tahunan, iya benar. Itu makanya jadwal orang-orang ini kan luar biasa gitu. Iya, makanya lagu Pengagum Rahasia itu aku udah bikin di 2023. Tapi itu sebenarnya udah mau rilis, tapi aku nggak tahu kayak aku bilang boleh nggak nih di keep dulu. Oh, kamu nggak pede Nggak tahu kayak overthinking dulu gitu kan. Terus akhirnya
ternyata dia rilis di album. Tepatnya dia di album deh ternyata. Ternyata dia di album ya. Album, Dan udah di saat kalau kita ngomongin the business side ya. Yes. Udah di saat Nabila tuh sudah mulai menemukan angetnya nih di industri, nyamannya nih gitu, insya Allah ya gitu. Udah menemukan juga bahwa Nabila tuh sudah menjadi sebuah nama yang settle di industri musik gitu. Jadi pada saat merilis sesuatu yang album Kekal yang Sementara dengan lagu Pengagum Rahasia ini sudah punya orang tuh sudah bisa menerima, mungkin insya Allah Nabila tuh punya style yang berbeda. Yes. Ketika kamu rilisnya di awal mungkin ada anggapan bahwa ini yang mana? Yang mana? Iya bener-bener. Maksudnya Nabila tuh musiknya kayak gimana sih? Maksudnya belum settle untuk yang itu mungkin ya. Jadi aku berusaha untuk settle segala macam, dan di saat aku mengeluarkan karya-karya mungkin yang bukan pop ballad, dan itu mereka udah bisa menerima itu sih. Iya. Soalnya itu terjadi sama saya. Harus sabar ya. Harus sabar, emang harus sabar. Harus sabar, karena itu terjadi sama saya. Di atas, 5-5-nya beda. Di EP pertama aku tuh beda semuanya. Itu karena aku nggak sabar, dan aku tuh orang yang isi otaknya berantakan. Berantakan banget. Jadi kayak, mau ini terus besoknya kayaknya yang ini impulsif gitu. Iya. Jadi ya udahlah gitu. Makanya aku mau ngerilis single di bulan ini pun nanti itu pun juga hasil impulsif aku, tiba-tiba pingin nulis lagu yang kayak gitu di tahun 2023. Sama. Oh iya. Ini lagu yang aku mau rilis itu udah dari 2023. Oh my God. Makanya nyambung nih ceritanya. Nyambung, iya. 2023 dari 2025 gitu. Oke. Oh Nah, Kekal yang Sementara ini teman-teman tuh bisa dengar di mana sih? Buat teman-teman, sudah tersedia di segala digital platform musik Indonesia yang pastinya, dan bisa nonton MV-nya juga di channel aku Nabila Takiyah. Nah, request juga bisa ya? Request di radio Sayang Kalian semua, pokoknya sudah bisa. Bener banget. Dan ini juga juga menjadi sebuah hal yang menarik ya, seorang Nabila Takiyah merilis sebuah karya yang unik di antara 7 karya lain yang tadi sudah disebut dan udah pernah rilis. Jadi kalian coba deh telaah baik-baik, dengerin baik-baik karena itu menarik. Telaah, bener guys. Oke, nah tadi kita udah ngobrolin soal si Kekal yang Sementara. Nah, itu PR kamu sudah selesai di sini. PR ya? PR-nya. Nah sekarang apa nih? Ini PR saya untuk nanya kabar Anda. Oke. Setelah kita tidak berjumpa, tapi kita sambil enak-enak dulu. Iya, datanya aku tuh kayak boleh gak sih? Udah ngelirik dia kan. Lenis Teras, terima kasih Lenis. Seperti biasa dikirimin cemilan. Tapi boleh gak sih? Mau yang pedas, mau yang manis? Atau yang pedas? Pedas yang ini Oh, wow. Ini yang original. Nah, tapi ini ada yang manis-manis. Biasanya? Teman-teman yang cewek-cewek itu kesini senangnya, aku boleh ambil cookiesnya gitu. Tapi ada juga tipikal-tipikal seperti Nabila yang langsung ambil pedas. So saya lidah Sumatera ya, jadi suka yang pedas banget. Aceh kan? Aceh. Ya. Coba ya. Ini tuh kayak basreng, bukan? Nah, keluar lagi tuh kata-kata basreng. Bukan, Nab. Ini apa sih? Bukan, coba tebak apa. Tapi itu bukan basreng. Semua orang banyak yang nebak basreng. Itu Dimas Wibisana datang-datang. Enggak. Sampai berantem sama Kak Bianca. Enggak. Lu tahu nggak ini bukan basreng katanya. Enggak, ini bukan basreng. Ini apa bukan sih? basreng. Basreng nggak sih? Bukan ya? Cookies. Cookies tapi pedas. Bukan. Cookies mah yang ini. Renyah dan legitnya cookies ala Oma. Oh, ini dari ala Oma. Yap, sama Lenis. Cuman ini. Nah, ini tuh sebenarnya bukan cookies. Jadi? Dia tuh pizza. Crustnya. Iya benar. Jadi adonan yang sama dengan crustnya pizza, dan dia sama Lenis ini di roast. Jadi nggak digoreng. Ini roast dipanggang jadi kering begitu. Tapi enak banget coba. Iya. Ini tapi kita harus shout out dulu ya buat Mark Natama ya. Ini kayak snack ini saya di DM banyak teman-teman gitu ya untuk nanya, kalau kalian mau cek langsung ke Lenis Teras aja. Kalau di Bandung itu Jalan Telaga Bodas nomor 18, tapi kalau misalnya kalian mau cek di sosial medianya ada juga ya cookies-cookisan juga ada juga yang nggak pedas juga ada. Tapi kalau Tama tuh sukanya ini. Jadi enak nih. Dibawa. Udah cemilin aja, nggak apa-apa. Bener nggak apa-apa. Nah, enak banget sumpah. Ini yang mau ditanya sama kamu. Tadi kan kamu cerita bahwa kamu sekarang sudah menempuh dunia perkuliahan. Iya benar. Ya, kebayang nggak bahwa suatu saat dulu gitu, kamu akan menempuh sebuah pendidikan tingkat tinggi ya, universitas kan tingkat tinggi gitu, sambil kamu berkarir. Gitu. Pernah nggak?
sebenarnya ada plan, cuman aku masih agak ragu pada saat itu. Oke, menarik Karena nih. maksudnya kayak takut aku nggak bisa fokus itu satu. Terus juga banyak pertimbangan sih sebenarnya. Dan pada akhirnya salah satu aku ingat banget ada satu vokal coach aku waktu di Idol, Papto Melto. Nah, kok. Ya. Jadi dia bilang pendidikan itu penting, Nabila, gitu dia bilang. Oke. Terus apa namanya? Maksudnya kamu kalau misalkan memang pengen ambis di dunia musik, iya oke, boleh. Cuman pendidikan itu nomor satu lah, nomor satu. Jadi jangan sampai ditinggalin kayak gitu. Nanti kamu akan ngerasain ruginya kayak gitu. Terus aku kayak langsung kayak jelup gitu. Oke, gue kuliah gitu. Awalnya sempat kepikir untuk nggak. Sempat hampir ya, cuman Hampir. kayak tapi aku kayak nggak enak hati gitu loh. Soalnya aku kayak ya aku juga pengen tapi gelarnya S1 gitu. Jadi akhirnya ya udah kuliah. Itu kota Melto Sinyal. Itu waktu aku masih di karantina, soalnya aku kayak dikira aku jangan males-malesan kayak gitu. Enggak, aku nggak males-malesan, cuman pada saat itu waktu di karantina kan kita syuting dan latihan terus kan. Iya. Jadi kayak belajarnya agak nggak terlalu fokus kayak gitu. Itu kamu SMA. SMA kelas 2. Jadi berasa lah kayak gitu. Oke. SMA kelas 2. Tapi itu waktu itu untung pas lagi nggak kelas 3. Kalau kamu lagi sambil ujian nasional mah. Udah itu aku udah stres sih, sumpah. Udah US, UN. Bukan nggak ada UN lagi sekarang ya? Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Ketahuan umurnya jadinya. Oh iya, perbedaan ya. Ketahuan umur langsung ya. Kali dia tolong. Ketahuan umur. Tapi kamu pada saat memutuskan untuk mengambil perkuliahan gitu, kenapa akhirnya kamu memilih jurusan yang kamu geluti sekarang? Karena menurut aku ilkom itu ilmu komunikasi itu penting buat aku, karena kan aku sebagai orang yang introvert kayak susah untuk public speaking sebenarnya. Apalagi misalkan aku perform di mana segala macam, kan bukan cuma nyanyi doang. Pasti kayak dari cara kita berinteraksi sama audiens, cara kita ngobrolnya jadi segala macam. Jadi aku benar-benar harus yang kayak belajar sih dari ilmu komunikasi. Oh, ini menarik nih ya. Jadi kamu mempraktekkan ilmu kuliah, kamu ngambil ilmu kuliah jurusan yang memang kamu butuhkan dalam pekerjaan kamu. Iya, benar-benar itu sih. Karena biar kayak kadang kan kalau misalnya buat orang introvert tuh kalau ngomong itu kayak bener-bener yang kayak banyak banget mikirnya, sumpah, untuk ngeluarin satu kata tuh kayak gimana, salah nggak ya ini Sesama introvert tuan kakak emang introvert? INFJ aku tuh selama bertahun-tahun aku tes selalu sama. Oh iya, sumpah. Memang tidak terlihat karena saya ada begini kerjaan saya. Iya, itu sih. Iya. Itu paham banget. Iya. Apa ya? Aku pernah cerita juga sih sama beberapa. Oh enggak, gini. Sama salah satu teman collab kamu, Rizwan Fadilah. Sama Jan. Jan, aku bilang Jan. Kekuatan kamu adalah kelemahan kamu. Kelemahan kamu yang kamu overthinking, yang kamu terlalu banyak menelaah segala sesuatu, bahkan mikir 1000 kali untuk ngomong sebuah kata. Itu kekuatan kamu. Kamu jadi hati-hati dan kamu jadi sangat attention to detail. Bener. Betul kan? Bener. Itu juga berlaku untuk aku, untuk kamu, dan untuk beberapa teman-teman yang waktu itu ngobrol juga sama Anggi, ngobrol juga sama Nuka. Pokoknya teman-teman yang merasakan hal yang serupa gitu. Iya. Dan ternyata itu benar, kelemahan kamu adalah kekuatan kamu. Ketika kamu overscanning something, itu nggak melulu buruk kok. Kamu overscanning, overthinking, it's okay dalam kadarnya, jangan berlebihan. Tapi kamu jadi bisa tahu nih, oh apa yang salah dari saya sebelumnya, apa yang mau saya perbaiki ke depannya, apa yang akhirnya akan menjadi bekal saya, apa yang mesti saya buang. Itu kekuatan para orang introvert. Bener. Kadang-kadang ada orang yang bilang, introvert itu cuma ada di otak, introvert cuma segala macam. Betul. Aku setuju juga bahwa ada pendapat bahwa enggak kok, semua orang sebenarnya bisa bergaul, semua orang bisa ngobrol, cuma tingkat kepedean. Tapi dari lingkungan terdekatnya aja kita sudah jarang terbuka, dari apa segala macam gitu, dan pada akhirnya komunikasi kita terbatas. I see. Berarti mempengaruhi dong. Mempengaruhi, komunikasi kita jadi terbatas. Tapi bukan salah lingkungannya juga. Kita reception tiap orang terhadap lingkungannya kan berbeda-beda. Ada yang jadi asik, ada yang jadi sendu, ada yang jadi marah, ada yang apa segala macam. Dan itu aku rasain banget ketika aku duduk di sini. Gitu. Aku yang awalnya banget tidak bisa gini, Nap. Ya, nggak bisa. Nggak bisa natap juga kan? Nggak bisa, Nap. Aku ngobrol sama orang, oh ya gini terus kadang-kadang
Nah, ada momen ketika aku ngerasa oh itu buruk. Waktu aku SMA atau aku kuliah gitu, itu kayaknya kurang. Akhirnya pas kuliah aku berusaha untuk gimana caranya melewati pagar itu gitu. Aku harus bisa ngobrol. Tetap aja bertahun-tahun INFJ ketika aku tes. Tetap gitu. sama ya. Tetap sama. Itu orang introvert butuh pola komunikasi yang berbeda, tapi ketika sudah nemu nyamannya, kamu udah nyaman akhirnya bisa manggung, bisa ngobrol. Iya itu sih. Iya kan? Aku Nemuin udah bisa titik begini. nyamannya ya benar. Dan itu juga kelemahanmu adalah kekuatanmu. Itu bukan berlaku juga pada apa yang kami alamin doang, tapi teman-teman juga. Benar. Siapa tahu kelemahan kalian adalah kekuatan kalian, kan tinggal nganalisa aja apa sih yang bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Nabila akhirnya ngambil jurusan kuliah yang dibutuhkan di kerjaannya. Yes. Padahal dia merasa komunikasi ada kelemahan dia awalnya. Iya Iya benar, benar banget. Yes. Gokil. Wah, kata-kata hari ini teman-teman. Kata-kata hari ini panjang. Keren. Oke, nah tapi kamu yang overthinking ini kan akhirnya suka banyak cerita lewat karya, Nap. Iya. Iya kan? Iya. Oke. Sekarang aku mau tahu satu habit kamu sebagai songwriter. Ih, gaya. Sedap. Gaya banget Sedap songwriter. Ih. Amin. Gini, Nap. Habit kamu sebagai seorang songwriter, Nap. Terakhir kita belum bisa ngomong ini soalnya. Oke. Kamu lebih ke memikirkan dulu apa yang mau kamu ceritakan, atau membalut cerita kamu dengan kata-kata yang ini kayaknya masuk gitu. Aku memikirkan dulu. Oke. Aku memikirkan dulu apa yang pengen aku sampaikan dari lagu ini yang aku nulis, gitu. Ceritanya kayak gimana, tapi aku tetap berhati-hati gitu loh dalam, misalkan gini, mungkin ada suatu waktu yang kita rasakan itu adalah terjadi di pengalaman yang lumayan menyakitkan misalkan. Oke. Dan di saat kita ingin menuangkan perasaan kita ke lirik, nulis lirik lagu, itu benar-benar harus memilih apa kata-kata itu dengan hati-hati, karena takutnya, karena kan secara emosional ya. Iya. Misal kayak karena secara emosional jadi mengungkapkannya tuh, nulisnya tuh jadi kebawa banget gitu loh, ngerti nggak sih? Paham. Jadi aku harus lebih berhati-hati kayak gitu sih. Oke. Tetap pasti dipikirkan, ngerti nggak sih? Iya. Orang-orang saya pasti dipikirkan, nggak apa-apa dipikirkan. Iya. Ketika kamu nemu moodnya atau energinya nih, Nat, ketika kamu dapat set gitu, itu lebih sering di malam hari nggak? Lebih sering di malam hari lagi. Oke. Kayak ya kan orang-orang suka overthinking suka di malam hari kan. Sampai nggak bisa tidur ya? Iya bener. Yeah. Gimana ya besok ini segala macam gitu-gitu. Terus besok gue bakal telat nggak ya? Sesimpel besok gue makan apa ya? Besok gue iya lagi hal-hal sebenarnya nggak perlu dipikirin, tapi dipikirin itu kayak aku bingung sumpah. Oh, tapi gini, nah, ini belajar dari kasus ibuku ya. Oke. Ibuku tuh overthinking banget. Ini Zodiaknya apa kalau boleh tahu? Ibu, kalau ibu nonton ini, aku akan buka satu cerita. Astagfirullahaladzim. Dan memang ibu cerita di saat aku tuh pernah punya episode spesial yang di season sebelumnya sama ibu. Dan ibu cerita juga soal itu gitu. Ibu tuh sangat overthinking. Bukan overthinking tapi sangat overthinking. Oh, really? Se-overthinking mikirin anak-anak dan suami sih biasanya gitu, kayak anak-anak. Oh, I see. Tapi maksud aku tuh ada momen dimana pada saat kita overthinking itu aku belajar dari ibu. Sometimes you have to learn to let go of some things. Okay. Yang rasanya ini tuh nggak perlu dipikirkan banget gitu. Okay. Contoh, ibu tuh suka mikirin besok anak-anak makan siangnya apa. Wow. Ya, padahal anak-anaknya udah kerja. Anak-anaknya udah, maksudnya adekku udah jaga di rumah sakit, abangku juga ngurus bisnis, aku juga ngurus segala macam itu sini, segala macam itu. Di saat yang kita dipikirin makan, kita merasa membebani gitu sebagai anak. Aku, adekku, ya kan? Aduh, nggak usah. Ibu mending mikirkan kebahagiaan ibu. Ibu mendingan ini segala macam. Nah, di saat ibu mikir dan tidak bisa menyalurkan apa yang ada di hatinya karena kita ngomong begitu, akhirnya ibu sakit. Sakit overthinking. Ya, sakit. Sakit. Ibu sakit karena overthinkingnya tidak tersalurkan. Dipendem. Nah, kamu, aku, dan orang-orang overthinking lainnya tuh overthinking jadi karya, cerita. Dan kita punya coping mechanism, entah malam kita ngapain, nonton drakor apa. Ibu tuh enggak. Overthinkingnya tiba dengan overthinking lain. Dan itu ibu juga bilang,
memang ibu tuh suka berlebihan mikir apa segala macam, dan memang itu habit yang memang ibu gitu, seorang ibu kepada anaknya, cintanya gitu. Kita juga paham banget dan kita juga sayang banget sama ibu soal itu. Tapi di saat yang sama kita juga ngingetin bahwa fokus on your own well-being juga. Jangan sampai kita overthinking kepada orang lain, lupa sama diri sendiri. Itu belajar dari pengalaman ibu sih. Itu benar-benar sangat-sangat overthink sih, Kak. Iya, sampai damaging our physical health gara-gara overthinking. Dan ya aku tuh belajar dari ibu, dah aku kasih tahu ibu jangan seperti itu lagi. Lebih baik lagi overthinking ibu salurkan kepada yang lain. Entah ibu overthinking terus jadinya ini, ya udah telepon siapa di rumah, anak-anak udah makan lo, anak-anak di rumah enggak, ya udah sesimpel itu aja. Iya, sesimpel itu, iya. Kayak gitu. Oh, berarti tipikalnya tuh dipendam segala macam. Jadi kalau misalkan dipendam tuh jadi bener-bener yang jadi jatuh sakit gitu ya? Bisa banget, dan ya segala sesuatu yang hubungannya sama mental health tuh ternyata collides loh, nyambung loh, bertabrakan dan bahkan bersinggungan sama fisikal. Itu kerasa banget di ibu. Jadi kita yang overthinking, atau kita yang punya pikiran berlebih, atau kita yang kecemasan berlebih, jangan sampai itu menjadi sesuatu yang take a toll on our mental health. Jujur deh, kamu pernah ngerasa gitu nggak? Pernah. Ya, jangan sampai. Itu jangan sampai. Tapi sumpah sih jangan sih guys. Capek banget ya Allah. Capek ya ampun. Kayak menyiksa diri sendiri gitu loh, badan tuh jadi sakit banget sumpah. Itu jangan sampai. Jangan guys. Coba deh kalian teman-teman nih, kalau kalian punya rasa cemas, rasa apa segala macam, yang kami juga aku juga masih melawan itu segala macam. Tapi kita coba untuk find the small happiness in the small things. Kalau kita nyari big happiness ya nggak akan puas gitu. Tapi cari small happiness in the small things around us gitu. Salah satunya apa? Dengerin albumnya Nanda Sofia. Masuk. Benar sekali teman-teman. Akhirnya dengerin albumnya. Mau ngegalau tapi sambil happy. Ini album ini. Dengerin lagu saya aja teman-teman. Iya. Nah, jadwal gimana? Jadwal seperti biasa lah. Ya, kan kamu 9 to 5 ada kuliah misalnya. Iya. Terus kamu ada kerja juga tuh gimana jadwal? Sebenarnya tabrakan. Ini dia. Sebenarnya tabrakan. Cuman aku tuh pernah di satu momen aku mau perform, tapi aku harus masuk kuliah dan on cam. Karena dosennya pengen kita semua on cam. Terus? Gitu. Dan itu aku posisi lagi di makeup, Kak. Dan itu benar-benar lagi mepet banget karena aku telat gitu. Jadi terus akhirnya aku nyalain on cam, tapi sambil aku lagi dipasang bulu mata terus ke makeup segala macam. Terus aku bilang, "Pak, maaf, saya izin lagi makeup soalnya mau perform." Gitu kan. Terus akhirnya syukurnya dosennya itu paham, ngerti. Karena di situ tuh kalau aku kuliahnya tuh adalah orang-orang yang udah kerja semua juga gitu loh. Jadi makanya diadakan program yang online pendidikan jarak jauh gitu loh. Gitu. Jadi seharusnya dosennya udah paham lah, udah lebih fleksibel juga. Tapi malu sih kayak teman-teman gue kayak aneh banget lagi makeup dan on cam. Lu justru keren dong, gila gue sekelas artis gitu. Iya. Kayak gitu lah itu ya mah. Pernah ada cerita se ekstrim apa tabrakan jadwalnya? Selain yang tadi ya. Ini aku kan udah perform di stage, tapi absen. Harus kayak hadir Pak gitu, ngerti gak sih? Bener-bener harus ada suara kita. Jadi terus gimana? Terus akhirnya syukur di situ tuh ada MUA. Terus akhirnya pakai suara MUA yang ada di sana itu, terus dia bilang kayak tolong kata manajerku tolong dong bilang hadir Pak gitu. Terus akhirnya MUA itu yang bilang hadir Pak. Dan syukurnya bapak tuh kayak bapaknya tuh kayak ngerasa itu suara aku, padahal sebenarnya bukan. Maaf ya Pak. Loh, Pak, saya membantu loh Pak. Ini kerja Pak soalnya Pak. Iya, soalnya aku lagi nyanyi. Lagi menghibur orang-orang ini Pak. Tolong Pak. Syukurnya bapaknya tuh kayak, oke deh gitu. Iya. Maaf ya Pak. Sorry banget, jangan ditiru please guys. Iya, Nabila konteksnya harus begitu karena lagi kerja. Iya. Benar sekali. Kalau kalian lagi mabar ya jangan. Tolong kawan-kawan, jangan. Iya. Oke. Nah, yes. Ini aku masih salfok sama ini lagi.
Salva komedi ya? Lucu banget sumpah, Nah, estetik. ini juga. I love it this set. Terima kasih banyak. Ini kita DIY sih teman-teman, aku sama teman-teman di sini aja. Serius? Iya, kita DIY ya barang-barang apa yang nyambung sama personality aku. Karena kan ini kan chamber talks, ngobrol di kamar gitu. Yes. Iya udah. Cuman memang dia unik aja naruh foto di sini. Ini Kak Shakira nggak sih? Iya, dia kesini pas yang kedua kali dia mau meninggalkan oleh-oleh katanya di sini gara-gara di sini kasih oleh-oleh terus. Nah, alhamdulillah betah. Cuman lucu dia ninggalin foto di sini. Pantesan. Oh dia pajang fotonya dia. Pajang fotonya. Memang unik dia itu. Unik sekali. Teman satu itu ya, benar sih Tata Cimahi itu. Terus Mas Dimas nanya, sokap nih, Shakira. Ini Shakira. Dia naruh sendiri. Ada kayaknya bener deh. Ini kayaknya harus masuk ke intronya Chamber Talk. Shakira lagi naruh foto, soalnya ada disuruh aku merem. Kamu coba merem deh, merem. Terus dia ngambil sesuatu dari tasnya, merut gitu kan. Ya, udah, coba lihat apa yang berbeda gitu. Aku langsung Unik guys, unik. unik. Nabila siapa tahu mau meninggalkan cindera mata ya di sini. Aku meninggalkan ini name tag kuliahku aja kali ya. Dia jangan. Anjir. Itu beneran kuliah. Iya bener. Oh, saya sudah menduga Anda kuliah di sana. Saya sudah tahu, ya sudah menduga aja. Karena di sini fleksibel sekali. Karena fleksibel iya. dan bisa online. Dulu saya dekat kampus Anda. Aduh dulu ngomongnya jadi. Dulu. Tahun berapa sih? Wah, usiaku ya ampun. Nggak, tapi kita nggak beda jauh lah. Nggak beda jauh. 6 tahun plus. Nggak, aku dulu waktu aku main di daerah sana, itu banyak tempat ngopi kan. Iya. Dulu tuh, wah, belum sebanyak gedung sekarang lah. Itu kan Serpong kan? Serpong. Nah, Oke. seberangnya itu ada tempat main Tamiya. Tapi mobil kecil-kecil itu. Kakak doyan. Aku dulu sempet main lagi setelah aku tuh terakhir mana SD. Terus kuliah tuh aku kan sambil ada usaha lah. Oke. Terus habis itu punya penghasilan. Terus ya udah akhirnya aku salah satu pelarian aku dari hal-hal yang stres di kuliah tuh main Tamiya. Ya, Oh my God. laki kan ke mobil ya, kalau nggak mobil mainan, mobil beneran gitu nih. Ceritanya gitu, akhirnya main Tamiya. Nah, seberang kampus itu. Oh alah. Family Mart apa Lawson, pokoknya yang di bawah tuh dulu tuh. Oh Seberangnya yang pintu belakang itu loh. jujur saya tidak menguasai Serpong. Jadi saya hanya ke Serpong untuk ke UMN saja. Betul, sadar. Cuma ke UMN doang. Iya. Siapa kemarin yang mau kuliah di UMN juga? Anggi Marito masuk UMN dia, lupa. Oh iya. Lupa ceritanya. Oh my God. Oke, jadwal nabrak. Nah, ini cerita menariknya tadi. Selain Nabila, yang menarik adalah setnya Chamber Talk. Nah, kalau buat saya yang menarik adalah fashionnya. Aku lihat sebuah foto. Yes. Waktu nikahannya teman kita juga ada, Salma sama Dimansyah. Yes. Iya. Ya, Iya. tawa langsung kan. Iya, fashion banget, fashionable sekali gitu. Wow. Fashionable banget. Iya. Maksudnya kayak pada kondangan pada ini nggak sih, pada umumnya juga kayak gitu itu nggak ya? Nggak tahu deh aku. Mungkin buat anda yang mendandani diri seperti itu tidak gitu Oke, ya. Tapi oke. mungkin buat orang-orang lain. Soalnya aku pas salah satu pas lihat di foto itu yang mencolok banget tuh memang kamu. Kamu gitu. Itu memang kamu yang mendandani diri kamu sendiri apa bagaimana? Iya, itu kan aku bilang gini, aku pengen jahit deh waktu datang ke kondangannya Kak Salma, aku bilang gitu. Maksudnya nggak tahu, pengen aja kayak, nggak tahu aku tuh memang suka gitu-gitu, soalnya pengen effort aja kayak gitu kan. Terus akhirnya aku bilang, pengen jahit nanti modelnya tuh kayak gini ya, segala macam, tetap baju kondangan tapi lebih modern aja, aku bilang gitu. Terus akhirnya dibikin sketsa gitu, desain bajunya, terus aku bilang, oh boleh nih kayak gini. Terus akhirnya ternyata orang banyak pada salfok gitu karena iya ini segala macam, so kayak oke, terima kasih. Aku nggak tahu harus respon apa, jadi kayak ya udah, namanya juga temen kita nikah. Iya. Yang kayak seangkatan aku, jadi aku kayak bener-bener yang effort karena seneng aja gitu. Betul, loh. happy kan. Happy banget. Tapi ngomong fashion, Iya. kamu juga sedang menjadi model saat ini. Enggak lah, model-model biasa. Enggak. Kamu ini loh, maksudnya berhasil menciptakan persona Nabila Taqiyah yang belajar gimana sih gue ngomong apa tadi? Yang belajar sambil berkarir, tapi tetap juga karirnya tuh banyak gitu. I see. Iya, jadi coba di model, Iya. coba ya. Iya, maksudnya ada tawaran-tawaran ya, saya ambil aja. Lumayan ya. Lumayan gitu kan. Kita mau explore aja sebuah ya nggak sih, selagi masih muda juga. Oh betul. Nah, tapi kenapa kamu awalnya tidak mengambil sekolah fashion? Apa karena memang, merasa... maksud aku ngerasa kayak
aku nggak terlalu passion di situ, cuman aku memang suka aja, apalagi aku suka mix and match baju, cuman enggak yang seambis itu juga gitu loh, jadi hanya sekedar hobi aja sih sebenarnya, jadi nggak yang kayak gimana-gimana banget. Misal ponakan nih nanti atau ade atau siapa atau mungkin saudara-saudara kamu nih suatu saat nanti minta dibuatin baju, kamu ready? Ready lah kalau buat saudara mah. Box. Udah kok. Kalau orang lain gimana? Orang lain gimana? Orang lain? Iya. Saya pikir dulu ya. Saya pikir dulu. Oh, kamu tapi udah sempat buatin baju buat saudara? Buat aku sama adik-adik doang. Sama adik-adik? Iya gitu. Baru keluarga doang sih, bukan tuh yang umum. Nanti aja. Misal suatu saat nanti ada yang bilang, mau dong dibikinin dress manggung sama Nabila. Jadi by Nabila Takiyah gitu. Boleh sih. Boleh deh idenya. Pemasukan aja tuh dari situ. Bisa. Itu akan menjadi hal yang menarik. 5% boleh kali. Oh, karena idenya dari sini. Jadi jangan lupa guys. Bercanda. Aku ikut senang kalau kamu sukses gitu. Aku dia salah satu yang ternyata dia bisa gitu. Amin. Gitu. Dan aku sangat menunggu banget sih. By Nabila Takiyah. Amin, doakan lah ya teman-teman ya. Tapi tiba-tiba tawarannya yang muncul adalah mau dong ditulisin lagu sama Nabila Takiyah. Itu saya lebih semangat. Songwriter. Tiba-tiba kan siapa tahu mau dong dibikinin lagu sama Nabila gitu. Ya biar siapa tahu gitu. Tiba-tiba di 2026 ada teman-teman angkatan baru gitu yang kemarin juga ikut ajang pencarian bakat atau yang baru berkarir apa segala macam, fans banget sama Nabila Takiyah, lagunya enak, mau dong dibikinin lagu, nge-approach kamu. Apa yang akan kamu katakan? Dengan senang hati. Saya mau. Maksudnya yang penting kan kita saling membantu juga. Betul. selagi teman juga. Jadi buat apa kayak pelit-pelit ilmu jangan. Iya, ngomongin songwriting, salah satu lagu di album ini tuh yang dikerjain sama Bianca Dimas kemarin pas kamu ke rumahnya ya? Iya. Yang pas kamu, pokoknya tuh seorang Dimas Wibisana ini, dia tuh kan sering men-story. Story dia ngerjain sama siapa workshopnya. Tapi lagu kamu, dia sering banget story partitur. Iya. Ya sering banget tuh, makanya aku Bianca Dimas lagi ngerjain singlenya Nabila nih gitu. Ternyata ada di sini. Ada di sini masuk. Yang mana? Sementara bukan selamanya. Selamanya. Itu aku juga langsung jatuh hati banget sama notasinya kan. Enak banget sumpah. Jadi aku bilang kayak waktu pertama kali dengerin, aku tuh bener-bener langsung kayak udah keep please buat gue please. Gitu. Karena sebelumnya tuh mau dikasih ke buat siapa segala macam, tapi terus aku bilang boleh nggak nih buat aku. Gitu. Jadi workshopnya tuh kamu datang ke rumahnya, ke studionya. Terus habis itu dengerin draftnya mereka. Dengerinnya songbang mereka banyak banget dan enak banget. Betul. Best. Terus aku langsung milih kayak sementara bukan selamanya aja. Oke. Itu emang judulnya udah sementara bukan selamanya. Udah. Itu sebenarnya lagunya tuh udah lumayan lama dibikin sama Kak Bianca Dimas. Itu kan waktu mereka katanya LDR gitu. Jadi ditulislah lagu itu. Cuman masih bingung mau dirilis, cuman masih di-keep juga nggak dirilis. Terus akhirnya ternyata katanya jodohnya di saya gitu. Kebetulan teman-teman songbang saya banyak. Boleh dong? Ya? Boleh dong. Aduh ya Allah, yang minta Nabila Takiyah saya sih. Karena aku juga dengerin lagu kakak kan, kayaknya hampir berskip deh. Ntar aku kasih denger yang mau rilis ya. Oh iya? Bulan ini apa bulan depan? Bulan ini. Aku mau rilis sebuah single di bulan April ini. Kita kan syuting April nih teman-teman. Di bulan April di minggu ketiga. Nanti aku kasih denger. Aku ya setelah perjalanan panjang tahu lah akhirnya ini mau kemana nih ya gitu. Udah tahu berarti ya. Secara produksi ya, karena aku produksi juga. Yes. Aku produce dan nulis sih. Kayaknya gue tahu nih gue nyaman di mana, meskipun nantinya surprise mungkin akan banyak yang berbeda. Tadi saya bilang songbangnya kan banyak. Oke deh. Oke, nah kemarin ini aku dengar kamu liburan ke Bandung. Iya, baru banget aku baru balik. Ini sebenarnya kamu luar biasa sih. Kamu baru pulang dari Bandung. Baru tanggal 12. Kamu kembali lagi. Iya, gue kembali lagi. Kamu kembali lagi ke sini. Iya, gue kembali. Kemana kamu kemarin ke Bandungnya? Ke Pengalengan. Oh, kamu ke atasnya alam lagi. Aku glamping.
Wih, iya enak. Alam banget. Alam banget. Terus akhirnya waktu sampai tanggal 11 di sana, terus aku ke Bandung, ke kotanya. Ya jalan-jalan aja sih. Tahu Terus nggak? beli-beli. Aku tahu dari mana. Dari mana? Story kamu di Braga. Oh itu Braga ya namanya? Aku nginep di hotel L itu, tau nggak? Oh iya, tahu. Yang di situ. Yang dekat situ. Makanya pas lihat, oh ini mah si Nabila di Braga gitu Iya. fotonya gitu di dekat Center Point ya. Center Point kan situ ya di Braga tuh ya. Center Point. Iya Center Point ya di situ. Udah ada Center Point. Kan ketahuan lagi umurnya. Enggak, Center Point itu jauh sebelum saya. Tolong. Jadi winglock. Jadi Winglock. Iya, pokoknya kan ingatnya Center Point. Ingatnya di situ di Winglock situ. Iya, situ aku cuman jalan doang kok di situ sambil foto. Sebentar teman-temannya. Center Point itu zaman bapak saya. Jadi jangan mengasimilasikan saya setua itu terus Nggak mukanya. setua itu guys, nggak setua itu. Enggak setua itu. Beda 7 tahun paling. Oke. Kemarin ke Bandung, habis ini sekarang kembali ke Bandung lagi gitu. Apa sih yang bikin kamu selalu kangen sama Bandung? Boleh tahu nggak? Bandung tuh selalu bikin kangen. Kata Dilan. Kata Dilan. Kata Nabila. Kata Nabila gimana? Nggak, kalau Bandung tuh selalu menjadi vibes yang selalu tenang aja sih kalau aku ya. Oke. Terus juga aku selalu incar makanannya. Betul. Selalu ingin mengeksplor makanannya Mie aja. kah? Yamin? Belum lagi aku pengen cobain bakso Solo. Apa sih Oh, bakso? Samrat. Samrat ya Iya, namanya. itu Yang deket sih, deket banget. Iya itu. Terus katanya tuh mahal banget ya. Relatif tergantung marketnya, tapi Tapi buat katanya enak banget kuahnya. enak. Pengen cobain sih Manajerku aku. suka banget. Dia kalau siang-siangnya, yuk si Cio ternyata, yuk si Pakel nu di dahar wae Samrat kan? Ini itu Samrat. Oh my god, katanya kuahnya kayak kaldu gitu ya? Apa sih? Itu pun pesan kuahnya doang kita. Serius? Enggak, itu. Masa kuahnya doang sih? Enggak, tapi sebenarnya memang kuahnya enak. Kalau Iya, pakai nasi, pengen coba. tapi kalau emang kuahnya enak. Kuah satu nasinya 5. Kedengeran ngenes banget. tapi emang enak. Salah satu yang enak. Tapi kemarin aku mencoba bakmi enak tuh juga harus nyoba tuh. Dan Bakmi. kemarin kita nyoba bakmi. Itu baru buka atau gimana? Enggak, itu legend juga. Oh legend. Apa namanya? Dari bakmi apa? beliau SMA. Nah. Bentar. Tahun berapa? Itu dari beliau SMA. Ada namanya bakmi Maman. Bakmi Maman. Nanti coba di ini dah. Sebentar aku cobain deh. Iya. Pokoknya teman-teman wisata kuliner Bandung tuh ya kami tidak disponsorin sini tapi kami ingin berbagi info-info kuliner Bandung yang jos-jos pokoknya. Bener, Jos Itu lah. pokoknya. Edan. Salah satu. Kita langsung masukin ke bahasa Sunda sedikit karena kita lagi di Bandung. Kalian dengar Nabila ngomong Edan cuma di sini kan? Cuma di sini ya Allah. Edan tuh artinya enak kan? Atau Edan tuh edun enak gitu. Oh, Iya gitu, Edan. oke. Gile gitu. Oh gitu. Oke. Gitulah Edan. Oke, Nap. Yes. Satu pertanyaan terakhir buat kamu. Satu pertanyaan. Waktu itu aku sempat nanya what's next for you, kamu bilang EP dan kamu bilang ada single yang aku banget. Dua-duanya bahkan yang salah satunya lebih dari itu. The Power of Manifesting, Nabila. Kamu mau ngapain lagi abis ini? Sebenarnya nggak mau berekspektasi tapi pengen wishlist banget. Boleh. Konser sih. Konser. Suatu saat, we never know. We never know, Iya, siapa tahu semoga. tiba-tiba minggu depan. Amin tapi cepet banget. Cepet Mental banget. saya belum nih. Mental saya belum Mental saya siap. belum nih. Iya, tapi siapa tahu di tahun ini tiba-tiba Nabila mengeluarkan konser tunggal gitu ya. Amin. Di mana pengennya kota apa dulu pertama? Jakarta dulu. Jakarta dulu. Terus Bandung. Bandung. Terus pengen di Aceh, semoga deh di kampung halaman saya. Amin. Semua Semoga kita ya. aminkan, semoga konser dan semua yang diinginkan dan di wishlist sama Nabila tercapai semuanya. Amin, ya Rabbal Allah. alamin. Amin. Tepuk tangan dulu semua buat Nabila. Hey. Tidak terasa memangnya kalau Tidak ngobrol. terasa ya? Aku terakhir ngobrol sama kamu juga kan tiba-tiba tata durasinya berapa lama gitu. Oh iya, emang udah berapa lama nih? Ini kita udah mau sejam. Oh iya. Udah mau sejam. Nah, itu menandakan selalu menyenangkan ngobrol sama kamu. Alhamdulillah positif vibes sekali Terima memang. kasih banyak. Membawa- Selalu seru di sini mah. Alhamdulillah, membawa kehangatannya di Wih. studio ini gitu ya. Enggak sih sebenarnya Tapi dingin sih di saya dingin. karena dia di deket AC. Iya. Deket sana tuh ada AC Iya teman-teman. makanya dingin. Iya, sengaja tamunya saya taruh di sana. Karena
Kan biar adem, dingin gitu kan. Nanti hangat di sini keringetan. Oh iya, benar. Tacap. Nanti tacap. Nah, tapi sebelum kamu pulang, Chamber Talks dan Ladin Stars punya oleh-oleh. Oh, terima kasih banyak. Sama-sama. Dear Nabila yang datang mengajarkan rasa, yang pergi meninggalkan makna. Terdip. Terdip nih siapa bikin? Itu ada ceritanya omanya yang bikin. Oh, aku balas buat omanya boleh nggak? Boleh. Oke, jadi Oma. Omanya dibalas nih, coba. Dear Oma, pertemuan dan perpisahan terjadi terlalu cepat. Namun kenangan dan perasaan tinggal terlalu lama. Buat Oma, dear Oma. Itu sebenarnya buat Oma tapi yang kena ke saya. Tapi bener nggak sih? Iya benar. Story of my life. Backsound backsound TikTok. Terima kasih banyak. Itu ngejelek banget barusan kata-kata Nabila itu ngejelek banget. Jangan dong. Ntar ini datang bintang tamu lagi kan? Iya, makanya harus semangat. Harus banget. Terima Dia kasih. tawain jadwal saya. Semangat nih, saya ke radio lagi abis ini soalnya. Iya. Nabila, terima kasih banyak sekali lagi kamu udah datang. Terima kasih. Semoga kita aminkan semua lancar-lancar. Amin, Semua amin. yang mau kamu lakukan, kamu Amin, laksanakan. amin. Dan ya, sampai ketemu lagi di panggung-panggung selanjutnya dan di ngobrol-ngobrol selanjutnya. Amin. Nanti next time siapa tahu kalau aku ke Jakarta rada lamaan dan ada waktunya pengen ketemu sama teman-teman. Ayo dong please. Aku tuh ke Jakarta. Kapan ke Jakarta? Jarang yang panjang gitu. Kemarin aku baru pulang tadi pagi. Cuman acara keluarga. Oh. Jadi aku ke acara keluarga, terus langsung pulang. Ketemu. Kapan ke Jakarta lagi ada plan belum Kak? Belum ada plan. Tapi kalaupun ke Jakarta mungkin ketemu keluarga. Nah itu mungkin kalau ada lamaan ya. Iya. Nanti pokoknya aku DM Bisa. kabar-kabar ya. Aman saja. Oke. Segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa di komen cerita-cerita siapa tahu ada cerita dari Nabila Takyah yang relate sama kalian. Jangan lupa dengerin semua karya-karya Nabila Takyah. Nih ya, nih saya spill ya. Kekal yang sementara itu cuma satu album. Kalian harus dengerin semuanya yang sudah rilis diskografinya dari tahun 2022 2021 ya. Iya. Oh, kamu banyak juga ternyata ya, Nab. Iya dari kecil. Itu luar biasa emang. Ya, Terima kasih banyak. sehat-sehat semua yang nonton, sehat-sehat Terima kalian di kasih. rumah. See you guys on the next episode. Sehat-sehat. Peace.